Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya Elianika Septiani dengan NIM C1C022131 akan mempresentasikan materi mengenai fikih zakat. Baiklah, yang pertama kita masuk pada pengertian zakat. Jika ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar dari zakah, yang berarti itu berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu zakah berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat menurut bahasa berarti bersih, tumbuh, subur, barokah, dan berarti juga mensucikan diri. Dengan adanya zakat, itu diharapkan harta yang dikeluarkan akan tumbuh dan barokah, kemudian bertambah pertumbuhannya, baik dari segi harta maupun pahala. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak zakat tersebut. Sumber hukum zakat itu ada dua. Yang pertama ada Al-Quran. Dasar perintah membayar zakat itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain itu, di dalam Al-Quran juga terdapat dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, sumber hukum yang kedua itu ada As-Sunnah, yang berbunyi, golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis zakat. Zakat itu pada umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu biasa disebut juga dengan zakat jiwa, yang artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Atau dengan kata lain, membayar zakat fitrah itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim, baik yang kaya atau yang miskin, laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa selama bulan Ramadan di setiap tahunnya. Kemudian ada zakat mal atau yang biasa disebut dengan zakat harta. Zakat mal ini biasanya dibayarkan ketika kita mendapatkan harta yang berlebih dan terdapat objek zakat harta itu sendiri. Yang pertama, zakat harta itu boleh dibayarkan kapan saja. Kadar zakat harta itu adalah 2,5% dari jumlah harta, yang artinya di mana semua harta benda yang dimiliki oleh seseorang, 2,5%-nya bukan milik orang tersebut, melainkan milik golongan orang yang pantas menerima zakat. Kemudian zakat harta itu wajib dikeluarkan karena ia adalah salah satu jalan jihad kepada Allah dan Islam. Selanjutnya ada penerima zakat. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Id. Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan sedekah biasa. Penerima zakat itu secara umum ditetapkan dalam 8 golongan atau asnaf, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, menurut beberapa ulama, khusus untuk zakat fitrah itu mesti didahulukan kepada dua golongan pertama, yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah atau nilai zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat mengikuti hari raya. Kemudian terdapat beberapa hikmah zakat. Yang pertama yaitu menghindari kesenjangan sosial antara agnia atau si kaya dan duafa atau si miskin. Hikmah yang kedua yaitu pilar amal jama'i atau bersama di antara si kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikiskan akhlak yang buruk.
Kemudian alat pembersih harta dari ketamakan orang kikir. Yang kelima ada ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam ada untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang masuk Islam. Yang kedelapan ada menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat. Dan yang terakhir yaitu menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Sekian presentasi saya mengenai materi fikih zakat. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.